got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three whole thoughts on the block with it right now. Bitches on the line, and you know. Menikahi ayah sahabatku. Bab 009. Lu enggak usah bawa motor, nanti gue yang jemput. Oke, gue tunggu. Alena akhirnya setuju dan bersedia datang ke coffee shop untuk menemui Angel. Keesokannya sesuai janjinya, Angel menjemput Alena di rumahnya dengan mobilnya. Dari sana Angel membawa Alena ke coffee shop sesuai janji mereka semalam. Setelah sampai mereka pun mencari meja yang nyaman dan kemudian memesan makanan dan minuman. Perasaan gue jadi tegang begini ya. Alena mengaku sambil meremat kedua tangannya. Lebay banget sih lu. Angel memukul lengan Alena pelan dan Alena hanya terkekeh. Tidak butuh waktu lama makanan dan minuman pesanan kedua gadis itu pun datang. Wajah Angel terlihat berubah serius saat akan mulai bicara. Alena menyesap susu panasnya untuk meredakan ketegangan. Wajah lu serius amat bikin gue jadi takut. Selorohnya, gue sengaja ajak lu kesini untuk membahas mengenai kesepakatan kita dulu. Gue enggak mungkin ajak lu bicara di rumah karena papa jangan sampai tahu, begitu juga kalau bicara di rumah lu. Di sana ada nenek lu. Iya, gue ngerti. Alena mengangguk, ia sangat mengerti akan pertimbangan yang Angel lakukan. Sesuai kesepakatan kita dulu, maka hari ini gue akan tepati janji gue sama lu. Gue akan berikan mobil gue karena lu sudah berhasil menghancurkan hubungan papa dengan Tante Agnes dan membuat pernikahan mereka batal. Angel memberikan kunci mobil kesayangannya kepada Alena. E115. Alena membeku, ia seharusnya senang karena usahanya selama beberapa bulan ini akhirnya membuahkan hasil. Namun entah mengapa Alena justru merasakan yang sebaliknya. Mulai saat ini kesepakatan kita berakhir dan gue udah tepati janji gue untuk memberikan mobil gue kepada lu jika misi kita berhasil. Setelah ini harap lu tidak perlu dekati papa lagi karena tugas lu sudah selesai. Ucap Angel. Alena masih membeku dan ia menelan air liurnya dengan susah payah. Bagaimana bisa tiba-tiba gue harus jauhi papa lu? Tanya Alena dengan suara yang lirih. Bisa. Gue akan bilang kalau lu sedang sibuk dan papa lama-lama juga pasti akan terbiasa dan melupakan lu. Lagian kedekatan kalian selama ini gue yakin hanya have fun saja. Lu enggak akan mungkin suka sama papa. Sahut Angel membuat Alena merasa sedikit susah bernapas. Kalau gue mau melamar jadi ibu tiri lu gimana? Tanya Alena bernada bercanda. Angel tertawa. Daripada menikah dengan lu gue lebih setuju papa rujuk sama mama. Jawab Angel sama bernada bercanda, namun candaan Angel itu tepat menusuk ke dalam hati Alena. E116. Alena diam tidak bergeming, ia hanya menatap kunci mobil beserta surat tanda kepemilikan yang sudah atas namanya dengan tatapan tidak berminat. Ada rasa perih yang menusuk tepat di hatinya saat memikirkan jika ia harus segera menjauhi Arsen karena kesepakatan antara dirinya dengan Angel sudah berakhir. Apakah rencana untuk membuat papa dan mama lu rujuk sudah ada dari awal? Tanya Alena curiga. Alena sempat berpikir buruk jika perceraian antara Rosa dengan suami barunya itu ada campur tangan Angel di dalamnya. Angel menggeleng, sama sekali enggak. Perceraian mama dengan suami barunya disebabkan pernikahan mereka tercium oleh istri tuanya. Gue juga enggak ngangka jika timingnya bisa tepat begini, mama cerai dan pernikahan papa dengan Tante Agnes batal. Gue rasa mungkin mereka akan berjodoh kembali. Sahut Angel membuat hati Alena terasa sakit seperti teriris sembilu. Sepertinya gue enggak bisa terima mobil lu. Alena tiba-tiba menolak kunci mobil berikut surat kepemilikannya yang Angel sodorkan kepada Alena. Pokoknya lu harus terima, gue enggak mau tahu. Angel memaksa. Setelah ini lupakan misi yang kita lakukan karena itu hanya akan menjadi rahasia kita berdua. Jelas Angel dan Alena mengangguk lemah. Alena dapat dengan mudah melupakan misi gila yang sudah ia lakukan. Namun Alena tidak yakin jika ia bisa melupakan Arsen setelah apa yang mereka lalui bersama selama ini.
Setelah memberikan kunci mobil beserta buku kepemilikan atas nama Alena, Angel pun pamit pulang duluan karena Felix datang menjemputnya. Alena termangu di tempatnya menatap ke arah Angel yang berjalan menjauh bergandengan mesra dengan kekasihnya. Alena sama sekali tidak melihat kesedihan di wajah Angel saat ia harus kehilangan mobil kesayangannya. Setelah Angel pergi kini tatapan Alena beralih kepada kunci mobil di atas meja. Dengan malas ia pun memasukkan kunci mobil itu ke dalam tasnya dan kemudian Alena pun pulang dengan mengendari mobil Angel yang sekarang sudah resmi menjadi miliknya. Wajah Alena terlihat muram saat ia sampai ke rumah. Bu Romlah tampak menatap heran karena Alena pulang dengan mengendarai mobil Angel. "Kenapa mobil Angel kamu bawa pulang?" tanya Bu Romlah heran. "Aku ada kerjaan akhir-akhir ini. Aku disuruh sama Om Arsen pakai mobil Angel untuk operasional." Alena menjawab dengan berbohong sambil menggigit bibir bawahnya. "Oh, lalu Angel sendiri bagaimana?" "Angel pakai salah satu mobil Om Arsen." "Om Arsen kan mobilnya banyak," jawab Alena dan Bu Romlah pun mengangguk tanda mengerti. Alena akan pergi ke kamarnya untuk menenangkan perasaannya yang sedang tidak baik-baik saja saat Bu Romlah memanggilnya. "Ada apa, Nek?" tanya Alena. "Besok nenek akan ke kampung, ada yang harus diurus di sana. Kalau kamu tidak kuliah sebenarnya nenek ingin sekali mengajak kamu, tetapi karena kamu harus kuliah dan juga harus kerja akhirnya nenek putuskan akan pergi bersama Mbak Mia," ucap Bu Romlah. Nenek Alena memang memiliki sebidang tanah di kampung yang merupakan peninggalan keluarga. Alena pernah sekali diajak ke sana beberapa tahun yang lalu. "Nenek berapa hari di sana?" tanya Alena. "Paling 3 hari, kebetulan Mbak Mia ingin ikut jadi sekalian nenek ajak biar ada teman," sahut Bu Romlah. 117. Dan Alena mengangguk setuju. "Kamu tidak apa-apa kan nenek tinggal selama beberapa hari?" tanya Bu Romlah. Alena menggeleng, "Enggak apa-apa. Aku sudah besar dan sudah bisa mengurus diri aku sendiri." "Nenek tenang saja," jawabnya. Arsen sedang menikmati kopinya yang masih tersisa setengahnya di sebuah coffee shop. Di meja itu awalnya Arsen tidak sendirian. Pria blasteran itu datang bersama salah satu temannya yang juga merupakan seorang pengusaha. Namun teman Arsen itu pulang lebih dulu beberapa menit kemudian karena ada urusan. Arsen yang masih ingin bersantai akhirnya memilih melanjutkan menikmati kopinya sendirian. Asap tipis mengepul dari bibirnya yang kemerahan saat seorang wanita tiba-tiba datang dan menghampirinya. "Ars, enggak nyangka kita akan bertemu di sini," sapa wanita itu yang tidak lain adalah Rosa, mantan istrinya. Arsen terkejut menatap Rosa yang berdiri di hadapannya menunggu ia mengajak duduk di meja yang sama. Namun karena Arsen tidak berkata apapun akhirnya Rosa pun duduk di depan Arsen. "Boleh aku duduk di sini? Ngopi sendirian itu kurang nikmat," ucap Rosa. Arsen mengangguk dan mempersilahkan Rosa duduk satu meja dengannya. Arsen tidak setega itu menolak Rosa yang ingin duduk satu meja dengannya. "Terima kasih." Rosa tersenyum sambil duduk di kursi yang berada tepat di depan Arsen. Arsen menyesap rokoknya perlahan dan menghembuskan asapnya hingga mengepul di udara. "Aku dengar beberapa waktu yang lalu orang tua kamu ada ke Jakarta," tanya Rosa membuka pembicaraan. "Angel sempat minta izin menginap di rumah kamu saat opa dan omanya datang." "Ya, mereka memang ke Jakarta beberapa waktu yang lalu," Arsen membenarkan. "Angel sempat cerita kalau kedatangan mereka adalah untuk membatalkan rencana pernikahan kamu dengan Agnes." "Aku sempat kaget mendengarnya," ujar Rosa pura-pura tidak tahu. Arsen tidak berniat menjelaskan apapun kepada Rosa. "Maaf, bukan mau turut campur urusan pribadi kamu tetapi aku hanya kaget ketika mendengar kabar itu dari Angel. Padahal setahu aku jika kalian itu hanya beberapa bulan lagi menikah." Arsen menatap dingin ke arah wajah mantan istrinya. "Kamu tidak perlu repot-repot mencampuri urusan pribadi saya." Tugas Arsen. "Aku bukan mau turut campur, aku hanya bertanya dari sesuatu yang aku dengar." "Hanya itu." Rosa membela diri. "Bukannya Angel sudah cerita banyak sama kamu?"
Lalu apalagi yang ingin kamu tahu tentang saya? Sindir Arsen. Rosa terdiam sesaat, ucapan Arsen itu terdengar sinis dan tidak enak didengar. Aku juga sudah mendengar kabar hubungan kamu dengan Alena. Jujur aku sangat kaget mendengarnya. Apakah karena Alena kamu nekat membatalkan rencana pernikahan dengan Agnes? Tanya Rosa yang semakin dalam masuk ke dalam ranah pribadi Arsen dan Arsen semakin tidak menyukainya. Jadi itu yang ingin kamu tahu? Arsen tersenyum dingin. Rosa menatap dalam wajah mantan suaminya yang sangat tampan itu dengan penuh kekaguman, namun ada rasa menyesal setiap kali Rosa berpikir jika ia sudah begitu bodoh melepaskan Arsen dari genggamannya beberapa tahun yang lalu. Menurut aku Alena dan kamu itu tidak cocok. Alena terlalu muda dan aku rasa Alena hanya memanfaatkan. S118. Kamu saja. Rosa mulai berani memprovokasi Arsen. Tanpa diduga Arsen langsung berdiri. Saya masih ada urusan, ucapnya. Rosa termangu menatap kepergian Arsen. Arsen berjalan cepat menuju mobilnya. Seandainya ia menceritakan hubungannya dengan Alena kepada kedua orang tuanya, maka Arsen yakin jika tanggapan kedua orang tuanya pasti akan sama dengan Rosa dan Arsen tidak menyukainya. S119. Jumat siang Alena mengantarkan neneknya dan Mbak Mia yang akan pergi ke kampung tempat kelahiran Bu Romlah dengan mobilnya. Bu Romlah dan Mbak Mia akan pergi dengan menggunakan kereta api, jadi Alena mengantarkan keduanya ke stasiun. Hati-hati di jalan ya, pesan Alena sebelum Bu Romlah dan tetangganya itu turun dari dalam mobil. Iya, kamu juga harus hati-hati di rumah. Kalau takut kamu ajak Angel saja menginap atau kamu yang menginap. Bu Romlah balik berpesan. Iya, nenek tenang saja, jawab Alena. Kalau ada apa-apa kamu telpon Mbak saja, pesan Mbak Mia. Iya, aku titip nenek ya. Alena balas berpesan sebelum mereka benar-benar berpisah. Kamu jangan khawatir, nenek kamu aman bersama Mbak. Setelah kedua wanita itu turun, Alena pun melajukan mobilnya menuju pulang. Alena tidak mengikuti saran neneknya untuk mengajak Angel menginap atau sebaliknya karena Alena sedang membutuhkan ruang untuk merenung. Tidak bisa dipungkiri jika akhir kesepakatan dengan Angel itu sudah berhasil membuat perasaannya gundah. Sebelum pulang Alena sempat membeli makanan ringan dan minuman kaleng untuk menemaninya begadang karena akhir-akhir ini Alena mengalami insomnia. Selesai belanja di sebuah minimarket di dekat rumahnya, mobil Alena pun kembali melaju dan masuk ke pekarangan rumahnya. Saat akan turun dari mobil, Alena dibuat tercengang saat mendapati mobil Arsen sudah ada di sana dan Arsen tampak sedang duduk sendirian di teras. Kalau mau ngopi besok saja, sekarang warungnya tutup, ucap Alena bercanda dan Arsen tersenyum mendengarnya. Tidak apa tutup jua, saya akan menunggu, jawab Arsen. Alena tertawa dan kemudian duduk di sebuah bangku kayu tepat di dekat Arsen. Kenapa enggak bilang kalau mau kesini? Tanyanya. Saya telepon kamu tetapi nomor kamu enggak aktif, jawab Arsen. Masa sih? Alena mengambil ponsel dari dalam tas dan memeriksanya. Sesaat kemudian gadis itu tertawa. Oh iya, HP-nya mati. Lobat, jawabnya. Kamu dari mana? Tanya Arsen. Abis nganterin nenek dan Mbak Mia ke stasiun, mereka mau mengunjungi kampung nenek, jawab Alena. Di luar hujan mulai turun dan Alena pun mengajak Arsen masuk karena di teras terkena tampias air hujan. Arsen menurut. Ia mengikuti langkah Alena yang lebih dulu dan membuka kunci pintu rumah. Berapa hari nenek kamu di kampung? Tanya Arsen setelah menjatuhkan dirinya di sebuah kursi yang tidak terlalu empuk di ruang tamu rumah Alena. 3 hari, Minggu sore mereka juga pulang. Kalau begitu kamu menginap saja di rumah saya, daripada di sini sendirian, saran Arsen. Sendirian juga enggak apa-apa, aku berani kok, sanggah Alena. Saya tidak mau tahu, kamu harus ikut pulang sama saya. Arsen memaksa dan Alena tidak berani menolaknya karena tidak mau gang GHBBB membuat suasana hati Arsen. S120. Memburuk. Sayang, mau aku buatkan kopi?
Tawar Alena. Arsen mengangguk, dari tadi saya memang pengen ngopi, makanya saya datang ke sini. 5G. Alena tersenyum, sepertinya gadis cantik itu tahu soal akal bulus si duda ganteng. Alena beranjak pergi ke dapur untuk membuat kopi namun tanpa disangka Arsen malah mengikuti di belakangnya. Sayang, ngapain ikut ke sini? Lebih baik tunggu saja di depan. Alena merasa kikuk dengan kehadiran Arsen di dapurnya yang sederhana dan tidak semewah di rumah Arsen. I1L, saya mau bantu kamu. Arsen memeluk Alena dari belakang dan menyusupkan kepalanya di ceruk leher Alena saat gadis itu sedang membuat kopi untuknya. Asteris sayang, kamu bukan bantu tapi gesenggu aku, bikin aku tidak fokus. Arsen terkekeh kemudian menayusupkan tangannya ke dalam baju Alena. Tuh kan, aku sudah bisa tebak akal bulus kamu. Satu cubitan kecil pun berdatangan di perut rata Arsen dan lagi-lagi Arsen tertawa kecil. Arsen akhirnya mengeluarkan tangannya dari balik baju Alena dan melepaskan gadis itu. Mereka kembali ke ruang tamu, di luar hujan turun semakin kencang. Arsen dan Alena menikmati kopinya dalam suasana yang santai namun sedikit panas karena ulap nakal. Arsen. Setelah menghabiskan kopinya Arsen sempat menyulut sebatang rokok dan menghisapnya pelan. Asap tipis tampak membumbung di udara. Alena duduk di sisi Arsen dengan kedua tangan memeluk perut duda itu. Al, kamu belum kasih lihat kasur baru kamu? Tanya Arsen. Aku kan udah kirim fotonya. Tapi saya ingin melihat sendiri. Bilang saja kamu ingin masuk kamar aku. Arsen terkekeh, saya memang ingin melihat ranjang baru kamu dan mencobanya. Bisik Arsen dengan suara yang serak dan terdengar seksi. Tuh kan, aku sudah bisa menebaknya. Alena mencubit perut Arsen sambil tertawa manja. Arsen menatap wajah cantik Alena kemudian tanpa Alena duga pria itu langsung menggendong tubuh Alena dan kemudian ia bawa ke kamar Alena. Arsen sudah tahu di mana letak kamar Alena karena ia pernah meniduri gadis cantik itu di sana. Arsen membuka pintu kamar dengan mendorongnya menggunakan kaki. Setelah berada di dalam kamar senyum Arsen pun terbit saat melihat ranjang baru Alena yang berukuran besar dan empuk. Nah, kalau besar begini pasti cukup dan nyaman untuk kita tiduri berdua. Arsen menurunkan Alena di sana dengan sangat hati-hati dan kemudian Arsen pun berbaring di sebelah Alena. Mereka berdua berbaring menatap langit-langit kamar Alena yang berwarna putih bersih. Di saat berdua seperti itu tiba-tiba Alena dilanda ketakutan yang sangat besar. Alena begitu takut kehilangan Arsen dan gadis itu memeluk erat tubuh Arsen sambil menyusupkan kepala di dadanya. Arsen mengelus puncak kepala Alena dengan lembut. Arsen pikir itu hanya tingkah manja Alena saja, pria. E121. Bule itu tidak tahu jika Alena sedang dilanda ketakutan yang maha dahsyat. Takut akan kehilangan. Al, saya penasaran akan sesuatu. Ucap Arsen pelan. Penasaran apa? Alena mendongak menatap wajah tampan Arsen. Kamu dan Angel taruhan apa sampai mobil Angel dia berikan sama kamu? Tanya Arsen. Alena tersedak air liur sendiri. Pertanyaan dari Arsen itu sangat mengejutkan Alena. Biasa, urusan perempuan dan kamu enggak boleh tahu. Jawab Alena sambil menggigit dagu Arsen. Alena sengaja agar Arsen tidak curiga jika ia sangat gugup saat ini. Dasar nakal kalian ini, awas saja kalau taruhan yang aneh-aneh. Arsen memperingatkan. Enggak dong, sayang. Jawab Alena kemudian bibir mungilnya mengecup leher Arsen. Tapi kamu enggak marah kan kalau mobil Angel dia kasih ke aku? Tanya Alena. Sama sekali enggak, sementara ini Angel pakai mobil saya biar nanti saya belikan dia mobil yang baru. Jawab Arsen dan Alena mengangguk. Di luar hujan turun semakin deras, kipas angin di kamar Alena bergerak dengan kecepatan rendah. Kamar Alena memang tidak menggunakan AC dan Arsen tidak mempermasalahkannya karena udara di kamar Alena cukup sejuk. E122. Hujan turun dengan deras sejak sore hari, seharusnya Alena sendirian di rumah sejak neneknya pergi bersama tetangganya yang baik hati.
Namun kini Alena berbaring di kamarnya bersama Arsen yang sudah ada di rumahnya saat Alena pulang mengantarkan neneknya ke stasiun. Alena sempat terkejut dan gugup saat Arsen menanyakan mengenai bagaimana ceritanya sampai Angel rela memberikan mobil kesayangannya kepada Alena. Itu rahasia antara aku sama Angel. Biasalah perempuan. Jawaban Alena itu sebetulnya tidak membuat Arsen puas, tetapi Arsen juga tidak berhak memaksa dan ia menghargai privasi kedua gadis itu. Ya sudah, kalau tidak mau cerita, saya juga enggak akan memaksa. Yang terpenting melihat kalian akur saja saya sudah senang. Tidak seperti Angel dengan Agnes yang tidak pernah bisa akur meskipun saya sudah berusaha mendekatkan mereka. Ucapan Arsen itu mengandung makna yang mendalam. Arsen berharap wanita yang akan mendampinginya kelak akan diterima dengan baik oleh Angel. Suara petir menggelegar membuat Alena semakin mengeratkan pelukannya di tubuh kekar Arsen. Untung ada kamu, Yang. Kalau enggak aku pasti sudah ketakutan di rumah sendirian. Alena bergumam manja dalam pelukan Arsen. Malam ini saya akan tidur di sini, ingin mencoba tidur di ranjang baru kamu. Besok kamu tidur di rumah saya sampai nenek kamu pulang dari kampung. Perintah Arsen. Enggak ah, aku tidur di sini saja. Alena menolak. Alena khawatir Angel akan tahu jika ia masih berhubungan dengan Arsen setelah kesepakatan mereka berakhir. Alena berusaha menjaga hubungan pertemanannya dengan Angel yang sudah terjalin selama bertahun-tahun. Arsen menatap tajam ke arah Alena. Kenapa kamu tidak mau menginap di rumah saya? Arsen bertanya keheranan, tidak biasanya Alena seperti ini. Sedang tidak mau saja, bagaimana kalau kamu saja sayang yang menginap di sini? Pinta Alena manja. Kalau terlalu lama menginap di sini saya khawatir warga di sini akan curiga dan nanti akan mengadu ke nenek kamu. Jawab Arsen dengan wajah yang khawatir, bagaimana kalau kita menginap di apartemen saja? Tanya Arsen. Alena terlihat ragu namun akhirnya gadis itu pun mengangguk. Terlalu lama Arsen menginap di rumahnya. Alena juga merasa ngeri jika sampai mereka digerebek warga. Suara petir yang cukup kencang kembali menggelegar dan Alena semakin menyusupkan wajahnya di dada Arsen dan Arsen mengelus punggung Alena dengan lembut untuk memberi ketenangan dan kehangatan di tengah udara yang dingin karena hujan. Namun usapan lembut tangan kokoh itu perlahan merayap tidak terkendali menuju bokong padat Alena dan meremasnya dengan lembut. Alena mengangkat kepalanya dan bergumam dengan manja, "Yaang." Arsen tersenyum pelan, "Sepertinya saya butuh sesuatu yang hangat." Alena mendongak, "Mau kopi lagi?" Tanyanya. "Tadi kan saya sudah ngopi, sekarang mau susu saja." Jawab Arsen. "Ya sudah kalau begitu aku akan buatkan untuk kamu." Alena hendak melepaskan diri dari pelukan Arsen untuk membuatkan susu hangat untuk Arsen. Di kamar Alena kebetulan menyimpan susu yang biasa Arsen minum di rumahnya. Alena menyembunyikannya karena khawatir ketahuan neneknya. 123. "Halo, Nek. Ada apa?" Tanya Alena dengan jantung berdebar karena sedang menyembunyikan pria di kamarnya. "Mas Doni bilang di rumah ada 2 mobil, siapa yang datang, Al?" Tanya Bu Romlah. Mas Doni adalah suami Mbak Mia dan dia tidak ikut karena harus bekerja. Pada saat pulang tetangganya itu melihat ada mobil lain di rumah Bu Romlah. Alena melirik ke arah Arsen yang baru saja selesai memakai karet pengaman. "Iangel yang datang, Nek. Dia pakai mobil papanya." Jawab Alena berbohong. "Oh jadi Angel menginap di rumah? Ya sudah nenek tenang sekarang karena kamu tidak sendirian di rumah. Apalagi Mas Doni bilang di sana sedang hujan deras." "Iya, Nek. Angel menginap dan dia sudah tidur." Alena melanjutkan kebohongannya sampai neneknya benar-benar percaya. Setelah sambungan telepon berakhir Alena menyimpan ponsel mahalnya di dekat bantal dan kemudian ia pun kembali fokus kepada Arsen yang sedang bersandar di sandaran ranjang dengan karet pengaman terpasang pada miliknya. "Nenek tahu ada mobil kamu di sini," lapor Alena. "Bagaimana nenek kamu bisa tahu?" Tanya Arsen heran karena di rumah Alena tidak terpasang CCTV. "Mas Doni yang bilang ke nenek." Jawab Alena. "Siapa itu Mas Doni?" Tanya Arsen.
Mas Doni itu suaminya Mbak Mia, tetangga aku yang ikut ke kampung. Alena menjelaskan dan Arsen pun akhirnya paham dan kemudian menarik tubuh Alena agar duduk di atas pangkuannya. 124. Suara petir kembali menggelagar cukup kencang dan suasana menjadi gelap. Alena semakin mengeratkan pelukannya di tubuh Arsen. Meskipun gelap namun mereka tidak peduli dan melanjutkan melakukan pendakian. 125. Setelah memakai bajunya dengan terburu-buru Alena pun keluar untuk memeriksa keadaan. Alena memakai payung untuk melihat apa yang terjadi dengan mobil Arsen di halaman. Setelah sampai di halaman Alena tercengang ketika mendapati kaca mobil Arsen bagian belakang pecah, dan di dekat mobil Arsen ada sebuah batu seukuran buah mangga tergeletak di bawahnya. Ya Tuhan! Alena menutup mulutnya saking syoknya. Alena yakin jika itu dilakukan oleh orang dengan sengaja. Apa yang terjadi, Al? Mas Doni yang juga mendengar suara itu ikut keluar dan menghampiri Alena yang sedang memeriksa mobil Arsen. Ada yang lempar mobil teman aku pakai batu, Mas. Alena menunjuk batu di bawah mobil Arsen. Ya ampun, sampai pecah begini, pasti perbaikannya mahal kalau mobil begini. Ujar Mas Doni menyayangkan dan Alena mengangguk. Apa perlu bikin laporan ke kantor polisi? Kalau mau nanti Mas antar. Enggak usah, Mas. Sepertinya teman aku juga enggak akan mau karena dia paling takut kalau berurusan dengan polisi. Jawab Alena sambil terkekeh. Karena Alena tidak bersedia membuat laporan ke kantor polisi, akhirnya Doni pun pulang. Namun ia sempat berpesan kepada Alena agar berhati-hati di rumah. Doni yakin jika kejadian itu ada unsur kesengajaan. Setelah Doni kembali ke rumahnya, Alena pun kembali ke kamar dan mendapati Arsen sedang mondar-mandir di depan jendela kamar Alena. Apa yang terjadi, Al? Tanya Arsen. Kaca mobil kamu bagian belakang hancur, aku menemukan ada batu di sana. Itu pasti ada orang yang sengaja. 126. Melakukannya. Jawab Alena. Arsen mengusap wajahnya dengan kasar, siapa yang berani bermain-main dengan saya? Gumamnya pelan dan kedua tangannya mengepal. Alena menatap Arsen dengan tatapan bingung. Sayang, apakah kamu punya musuh? Tanya Alena heran karena baru kali ini ia melihat ada kejadian seperti itu menimpa Arsen. Kalau Alena sendiri pernah mengalaminya satu kali saat motornya ada yang menabrak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Saya tidak tahu. Jawab Arsen dengan wajah yang memancarkan rasa bingung. Atau, mungkin ada pria yang sedang mengincar kamu dan tidak suka kalau saya ada di sini. Arsen malah mencurigai Alena. Alena menggeleng, enggak mungkin. Jawabnya. Alena dan Arsen sempat saling terdiam untuk beberapa saat sampai akhirnya Arsen menarik Alena ke dalam pelukannya. Sudahlah, tidak usah dipikirkan. Ucapnya. Tapi yang, mobil kamu rusak parah. Tadi Mas Doni menyarankan untuk lapor polisi. Tidak perlu, nanti saya akan suruh karyawan saya bawa ke bengkel. Jawab Arsen santai. Arsen tidak terlalu mengkhawatirkan keadaan mobilnya, yang ia khawatirkan adalah justru keselamatan Alena karena Arsen curiga jika insiden itu ada hubungannya dengan Alena karena terjadi di rumah kekasihnya itu. Alena masih terlihat shock namun Arsen malah menggendong gadis itu seperti seekor koala. Sayang, aku masih shock loh. Serunya. Arsen terkekeh, sebentar lagi saya akan buat kamu lebih shock lagi. Bisik Arsen yang tidak ambil pusing meskipun kaca mobilnya rusak parah. Mungkin kalau Alena yang mengalaminya maka ia akan menangis 7 hari 7 malam karena biaya perbaikan mobil itu pasti sangat mahal. Alena melingkarkan kedua tangannya di leher Arsen sementara sepasang kakinya membelit perut pria berpostur tinggi besar itu. Gadis berkulit putih bak pualam itu sama sekali tidak protes saat Arsen membawanya kembali ke ranjangnya. Kita lanjutkan pekerjaan kita yang belum selesai. Arsen berbisik dengan suara yang serak dan terdengar. Berat, sayang. Tapi aku lupa kita tadi sampai di mana. Jawab Alena menggoda. Kalau begitu kita mulai dari awal saja.
Bisik Arsen kemudian melepaskan satu persatu pakaian yang Alena pakai yang tadi sudah sempat Arsen lepas namun terpaksa dipakai lagi karena ada insiden yang tidak terduga. Alena tertawa genit dan ikut membantu melepaskan pakaian Arsen setelah Arsen berhasil membuatnya telan. Sebelum mengulangi semua dari awal, Alena kembali mengingatkan Arsen untuk memakai pengaman karena Alena tidak mau hamil di saat ia masih kuliah dan hubungannya dengan Arsen pun masih belum tentu berlanjut karena perjanjian yang sudah usai. Arsen mengambil satu karet pengaman dan kemudian merobek kemasannya dengan giginya. Saat akan memakainya Alena malah mengambilnya. "Aku saja yang pasangkan," pinta Alena dengan manja. "Boleh." Arsen mengangguk dengan senyum tipis tersungging di bibirnya yang kemerahan. Arsen sengaja melebarkan pahanya, Alena menggeser tubuhnya ke arah paha Arsen dan kemudian menyentuh milik Arsen yang sudah berdiri tegak dengan gagahnya. Arsen meletakkan kedua tangannya di bawah kepalanya untuk ia jadikan bantal, sepasang mata coklat itu. 127. Tubuh Arsen terhempas dengan peluh membasahi sekujur tubuh kekarnya. Di sebelahnya keadaan Alena tidak jauh berbeda dengannya, bahkan keadaan Alena bisa dibilang lebih payah dibandingkan keadaan Arsen setelah mereka mengakhiri pergulatan yang sangat panas. Alena menggigit bibir bawahnya saat merasakan miliknya masih berdenyut nikmat setelah milik Arsen menyerangnya tanpa ampun. "Ars, benar kata kamu udah bikin aku shock." Alena berbisik di antara sisa napas yang memburu. Di sebelahnya Arsen tertawa. Ada senyum bangga terbit di sudut bibir Arsen karena sudah berhasil menaklukkan gadis sahabat putrinya itu. "Kamu terlihat seksi jika sedang terangsang sayang," bisik Arsen dengan suara yang seksi. Wajah Alena seketika merona merah dan ia menyembunyikannya di dada bidang yang lembab itu. Lewat tengah malam Arsen dan Alena baru benar-benar tidur. Kedua tubuh polos itu masih menyatu dalam pelukan hangat seolah takut berpisah satu sama lain. Keesokannya Arsen baru bangun setelah matahari mulai naik. Ketika membuka matanya ia tidak mendapati Alena di pelukannya dan juga di sebelahnya. Namun wangi masakan dari arah dapur membuat Arsen yakin jika Alena ada di sana. Arsen mengecup leher Alena dari belakang dan menggigit kecil saking gemesnya. Bagaimana tidak gemas jika Alena menjepit rambutnya ke atas dan memperliskan kulit leher yang begitu putih mulus. "Ars, geli." Alena terkikik manja sambil terus mengaduk nasi goreng di dalam wajan. Bukan berhenti tangan Arsen malah menyentuh sepasang Y udara Alena dan meremasnya dengan lembut. Dari semalam kan sudah, masa masih juga berapa grepe?" Alena merajuk masih dengan suara manjanya. "Tapi masih ingin." Arsen berbisik dengan suara yang serak. "Lebih baik kita sarapan dulu, perut aku lapar banget karena enggak sempat makan malam gara-gara kamu." Alena menghentikan kemesuman Arsen di dapur sebelum pria bule itu menidurinya di sana. "Oke, kali ini saya lepaskan kamu." Arsen akhirnya melepaskan Alena dan kemudian menunggu di meja makan sambil menatap Alena yang sibuk menata nasi goreng di piring. Ada senyum tipis di sudut bibir Arsen. Setelah bertahun-tahun menduda akhirnya Arsen merasakan kembali seperti seorang suami yang sedang dilayani oleh istrinya. Alena meletakkan 2 piring nasi goreng di atas meja. "Maaf ya, aku enggak ada roti untuk sarapan, habisnya kamu enggak bilang kalau mau kesini." "Tahu kamu akan kesini dan nginap pasti aku belikan untuk sarapan kamu," ucap Alena. "Tidak apa-apa, sarapan nasi goreng buatan kamu juga enak," jawab Arsen kemudian menikmati nasi goreng buatan Alena dengan lahap. Bagaimana dengan mobil kamu?" tanya Alena. "Saya sudah suruh orang kesini untuk ambil, sebentar lagi dia akan sampai," jawab Arsen dengan santainya. "Setelah itu kamu ikut saya ke apartemen," lanjut Arsen karena Alena tidak mau menginap di rumahnya dan sebenarnya itu cukup membuat Arsen heran. "Kalau begitu aku akan bersiap-siap," ujar Alena dan Arsen pun mengangguk. Selesai makan Arsen menunggu orang suruhannya sambil merokok sementara Alena pergi ke kamarnya. 128. Untuk bersiap-siap karena ia akan menginap di apartemen Arsen selama 2 hari.
Alena masih berada di kamarnya saat orang suruhan Arsen datang dan kemudian membawa mobil Arsen. Beruntung hari itu tidak ada warga yang sempat melihat sehingga tidak ada yang tahu jika semalam ada pria yang tidur di rumah Alena. Orang suruhan Arsen meninggalkan mobilnya untuk Arsen dan kemudian Arsen pun pergi membawa Alena ke apartemen miliknya. Agnes tersenyum puas saat melihat foto mobil Arsen yang pecah di bagian kaca belakangnya. Foto itu dikirimkan oleh adiknya semalam. Selain mengirimkan foto, adiknya juga mengirimkan pesan yang langsung membuat wajah Agnes muram. Arsen sedang ada di rumah jalangnya. Kenapa enggak buat mereka digerebek warga? Kalau digerebek warga yang ada mereka pasti akan langsung dinikahkan paksa, memangnya kakak mau? Ya enggak. Meskipun sudah mendapatkan kompensasi atas pembatalan pernikahan mereka namun Agnes masih merasa sakit hati dan tidak ikhlas melepaskan Arsen. Selain itu pada kenyataannya keluarganya lah yang lebih menikmati kompensasi dari Arsen sementara dirinya merasakan patah hati karena belum bisa move on dari pria bule itu. Gue enggak dapat Arsen maka lu pun enggak boleh dapatkan Arsen. Tekad Agnes saat terbayang wajah cantik Alena yang sedang menikmati kebersamaannya dengan Arsen. Arsen melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, di tangannya ada tangan Alena yang ia gengganem dengan hangat. Sayang, akhir-akhir ini saya jarang lihat kamu jalan bareng sama Angel, kenapa? Tanya Arsen. Beberapa hari yang lalu kami sempat nongkrong, kalau sekarang sepertinya dia sedang sibuk sama pacarnya. Jawab Alena. Alena menyembunyikan perasaannya yang merasa sedikit takut bertemu dengan Angel karena ia masih nekat melanjutkan hubungannya dengan Arsen di akhir kesepakatan mereka padahal Alena sudah berjanji untuk menjauhi Arsen. Sepertinya hubungan Angel dengan Felix memang sudah serius. Arsen bergumam. Lagian kalau libur juga aku selalu sama kamu jadi aku juga enggak ada waktu buat bertemu Angel. Lanjut Alena dan Arsen mengangguk. Arsen akui jika sejak pacaran ia memang lebih menguasai Alena. Sayang, setelah kejadian semalam apa kamu tidak penasaran ingin tahu akan siapa yang melakukan perusakan pada mobil kamu? Alena meremat jemari Arsen sambil menatap wajah bulenya yang sedang fokus menyetir. Saya akan suruh orang untuk menyelidikinya. Jawab Arsen santai. Sampai sejauh ini Arsen sebenarnya sudah mencurigai seseorang yang memiliki alasan kuat untuk melakukannya. Namun saat ini Arsen masih berusaha berpikir positif karena ia tidak mau kecurigaannya itu menjadi fitnah jika tidak ada bukti. Perlahan mobil Arsen berhenti di sebuah apotek. Mau beli apa, Yang? Tanya Alena heran. Karet pengaman di apartemen sudah habis. Arsen berbisik dengan senyum menggoda dan kemudian turun dari mobil. 129. Alena tertawa geli mendengarnya, beli yang banyak ya, sayang. Alena balas menggoda. Tidak sampai 5 menit Arsen sudah kembali dengan menenteng kantung plastik kecil berisi beberapa pak karet pengaman dan tidak lama kemudian mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Mobil yang Arsen kendarai masuk ke kawasan apartemen dan Arsen memarkirkan mobilnya di tempat biasa kemudian mereka turun dan berjalan bergandengan mesra menuju lift yang akan membawa mereka ke unit milik Arsen. Setibanya di sana Alena langsung menjatuhkan tubuhnya di atas ranjang. Aktivitas semalam masih menyisakan lelah dan kantuk dan Alena ingin tiduran sebentar. Alena berharap jika kali ini Arsen tidak mengganggunya. Namun pada kenyataannya seekor kucing mana bisa membiarkan ikan yang begitu menggoda menganggur. Di saat Alena sedang rebahan Arsen pun tiba-tiba merangkak dan kemudian menindih Alena. Kamu sengaja rebahan begini karena ingin menggoda saya, bisik Arsen. Tidak. Aku hanya ingin tiduran saja karena badan aku pegel setelah kamu siksa semalaman. Jawab Alena. Arsen terkekeh kecil dan kemudian memagut bibir Alena dengan liar dan Alena menyambutnya. Sayang, kamu yakin ingin istirahat? 130. Arsen duduk di sofa dengan bertelanjang dada dan hanya mengenakan celana pendek. Pria blasteran itu tampak asik menghisap rokoknya sambil menatap Alena yang sedang tidur pulas dalam keadaan telanjang. Beberapa menit yang lalu Arsen dan Alena baru selesai melakukan pendakian entah untuk yang keberapa kalinya.
Bersama Alena, Arsen memang menggila. Asap tipis mengepul dari bibirnya yang kemerahan. Sesekali Arsen juga menyesap kopinya yang ia buat sendiri setelah Alena tidur karena kelelahan. Der. Arsen menatap pada ponselnya yang menggelepar-gelepar di atas meja. Ada panggilan masuk di sana dari Rosa. Arsen menatap benda pipi itu dengan tidak berminat karena ia sudah enggan berhubungan dengan mantan istrinya itu secara pribadi. Der. Ponsel Arsen terus bergetar dan membuat Arsen merasa terganggu. Tidak lama kemudian terdengar notifikasi pesan masuk dan Arsen sudah bisa menebak jika pesan itu dari Rosa. Tidak bisa menghubungi Arsen, akhirnya Rosa pun mengirimkan pesan untuk Arsen. Dengan malas Arsen pun akhirnya membuka pesan dari mantan istrinya itu. Ars, apa kamu yang menyuruh Angel memberikan mobil kesayangannya untuk Alena? Mata Arsen tampak memicing setelah membaca pesan dari mantan istrinya itu. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tanya Arsen tidak senang. Sudah hampir 1 minggu aku enggak melihat Angel memakai mobilnya dan ia selalu memakai mobil kamu. Waktu aku tanya Angel bilang mobilnya diberikan kepada Alena. Apa itu tidak keterlaluan namanya? Masa kamu rela mengorbankan mobil kesayangan anak kamu sendiri demi pacar kamu itu? Jawab Rosa. Mendengar jawaban Rosa itu membuat Arsen tampak tidak senang. Kamu jangan menyalahkan saya, coba kamu tanya Angel dan minta dia menjelaskannya sama kamu. Setelah selesai mengirimkan pesan terakhir, Arsen pun menyimpan kembali ponselnya di atas meja. Arsen tidak lagi peduli meskipun Rosa kembali mengirimkannya pesan. Entah apa isi pesan dari Rosa itu karena Arsen sama sekali tidak mau mempedulikannya. Di tempatnya Rosa terlihat mengepalkan kedua tangannya karena Arsen tidak merespon dengan baik pesan yang ia kirimkan. Rosa pun sebenarnya sudah bertanya kepada Angel namun putrinya itu menjawab namun tidak menjelaskan secara detail karena saat itu Angel sedang terburu-buru akan pergi bersama Felix. Wajah Arsen terlihat keruh, ia tidak suka Rosa yang terkesan menyalahkannya karena Angel yang sudah memberikan mobilnya kepada Alena. Padahal Arsen sendiri tidak tahu menahu mengenai taruhan yang Angel dan Alena lakukan. Sayang, kamu di mana? Jangan tinggalin aku. Alena menggeliat dari tidurnya dan mencari Arsen yang tidak ada di sampingnya. Arsen menggerus rokoknya yang tinggal di asbak dan kemudian menghampiri Alena. Saya di sini, bisik Arsen. Alena memiringkan tubuhnya menghadap ke arah Arsen dan memeluk tubuh kokoh itu dengan erat seperti seorang gadis kecil yang takut kehilangan kehangatan ayahnya. Sepertinya Arsen dapat merasakan apa yang Alena rasakan, ia mengulurkan tangannya meraih tubuh mungil itu masuk ke dalam dekapannya. 131. Papa, jangan tinggalin Allen. Sebelum kembali tidur Arsen sempat mendengar ucapan lirih dari mulut Alena yang begitu menyayat hati. Dalam setengah tidur tanpa sadar Alena memanggil ayahnya yang sudah tiada. Saya bukan papa kamu, tetapi saya tidak akan meninggalkan kamu. Arsen balas berbisik dengan suara yang sedikit bergetar. Alena kembali tidur pulas dalam dekapan hangat si bule, namun Arsen sendiri masih terjaga dan terlihat sedang memikirkan banyak hal. Arsen baru mengantarkan Alena pulang beberapa jam sebelum Bu Romlah pulang dari kampung karena Alena harus pergi untuk menjemputnya di stasiun. Bagaimana acara liburannya? Apakah menyenangkan? Tanya Alena setelah Bu Romlah dan Mbak Mia masuk ke dalam mobilnya. Sangat menyenangkan, Mas Doni pasti menyesal karena tidak ikut. Mbak Mia menjawab sambil tertawa. Jika kamu tidak sedang kuliah ingin sekali ngajak kamu pindah dan tinggal di sana. Ujar Bu Romlah. Nenek ingin menikmati hari tua di sana tapi nanti setelah kamu lulus kuliah. Lanjutnya, Alena menelan ludah getir saat mendengar ucapan neneknya itu. Neneknya adalah satu-satunya yang ia miliki. Sebenarnya Bu Romlah juga memiliki anak selain Ibu Alena, namun Tante Alena itu tinggal di luar kota. Mobil Alena akhirnya sampai di rumah. Mbak Mia langsung pulang ke rumahnya setelah menurunkan semua barang bawaan dan membawa masuk ke rumah. Setelah itu Mbak Mia pun pamit pulang. Alena melajukan mobilnya menuju ke rumah Rosa. Sore itu Alena disuruh oleh neneknya untuk mengantarkan oleh-oleh dari kampung untuk Angel.
Sebelum pergi Alena sempat bertanya kepada Arsen dan menurut Arsen sudah beberapa hari ini Angel tidur di rumah Rosa. Saat tiba di rumah Rosa ia dibuat kecewa karena Angel sedang tidak ada di rumah dan Alena hanya bertemu dengan Rosa di sana. Angelnya sedang pergi dengan Felix, kamu duduk dulu deh biar tante buatkan minuman untuk kamu. Ujar Rosa ramah namun Alena seperti mencium sesuatu yang aneh dari mulut Rosa, apa mungkin Rosa sedang minum alkohol? Alena duduk di ruang tamu saat Rosa pergi untuk membuatkan minum di dapur. Tidak lama Rosa sudah datang lagi dengan segelas minuman dingin di tangannya. Sudah lama sekali kamu enggak pernah main ke sini. Ucap Rosa sambil meletakkan gelas berisi es jeruk di atas meja tepat di depan Alena. Iya, Tan. Habisnya aku sedikit sibuk jadi jarang ada waktu untuk main ke sini. Jawab Alena. Sibuk pacaran ya sama papanya Angel. Sambar Rosa sambil tertawa namun terdengar seperti sebuah sindiran pedas di telinga Alena dan Alena sempat tertegun beberapa saat. Bukan begitu, Tan. Akhir-akhir ini nenek sedang banyak pesanan kue selain itu aku juga masih ngajar les. Alena berusaha tersenyum walaupun ia merasa tersindir oleh ucapan Rosa. Sebetulnya sekarang kamu dan nenek kamu enggak perlu kerja keras lagi seperti dulu. Tante yakin jika papanya Angel akan menjamin hidup kamu selama kamu jadi mainannya. Bisik Rosa. Mendengar ucapan Rosa itu dada Alena terasa panas. Alena tidak menyangka jika Rosa akan mengeluarkan ucapan yang begitu pedas kepadanya. Tante hanya mengingatkan saja, nasib kamu sebetulnya tidak jauh beda dengan Tante. Beberapa waktu yang lalu Tante jadi mainan seorang pengusaha dari Kalimantan. Setelah bosan maka dia mencampakkan Tante begitu saja dengan berbagai alasan. Kemungkinan itu juga bisa saja terjadi sama kamu, setelah bosan bermain-main dengan gadis remaja bisa saja Arsen juga akan mencampakkan kamu. Rosa berusaha memprovokasi Alena. E132. Semakin lama ucapan Rosa terdengar semakin tajam dan menyakitkan. Mata Alena tampak berkaca-kaca ketika mendengarnya namun Alena tetap berusaha menahan emosi dan menyembunyikan luka hatinya demi menghormati ibu dari sahabatnya itu. Kamu itu cantik, sangat cantik malah. Gadis seperti kamu akan menjadi sasaran para pria hidung belang termasuk Arsen. Tante hanya menyayangkan saja kenapa kamu bisa jatuh ke dalam perangkap dia. Alena diam membeku, kedua tangannya saling meremat di atas pangkuannya. Rosa terus berbicara seolah sedang menasehati putrinya namun ucapan wanita itu terasa sangat menyakitkan bagi Alena. Mumpung semua belum terlambat, saran Tante sebaiknya segera menjauh dari Arsen sebelum masa depan kamu hancur. Ucapan terakhir Rosa itu akhirnya membuat air mata Alena lurus seketika. E133. Tidak ada alasan bagi Alena untuk tinggal lebih lama di rumah Angel. Meskipun Angel sempat mengirimkan pesan kepada Alena jika ia dalam perjalanan pulang dan meminta Alena untuk menunggunya namun Alena memutuskan untuk tidak menunggu. Saat itu juga Alena pulang dengan membawa luka di hati akibat mendengar ucapan Rosa itu. Al, gue buru-buru pulang kenapa lu malah pulang? Alena mendapatkan pesan dari Angel saat ia sedang dalam perjalanan pulang. Sorry Ngel. Gue buru-buru karena nenek nyuruh gue untuk nganterin pesanan kue. Balas Alena berbohong. Sebetulnya Alena sangat ingin menunggu Angel namun ucapan Rosa yang begitu pedas sangat melukai hati Alena. Sebenarnya gue kangen banget sama lo, udah lama kita jarang jalan bareng, pesan Angel. Iya, Lucy sibuk terus sama Felix, balas Alena. Iya, tapi waktu itu lu juga sibuk terus sama papa. Pesan dari Angel itu sebetulnya hanya candaan, tetapi entah mengapa Alena malah menganggap lain. Setelah mendengar banyak sindiran dari Rosa akhirnya Alena pun menganggap jika pesan dari Angel pun sama dengan ucapan ibunya. Sama-sama menyindir. Alena belum membalas pesan dari Angel namun Angel sudah mengirimkan lagi pesan untuk Alena. Besok pulang kuliah kita pergi nonton yuk. Gue kangen jalan berdua sama lu. Oke, balas Alena sambil mengusap sudut matanya yang basah.
Alena memutuskan tidak menceritakan mengenai ucapan Rosa yang sangat menyakitkan kepada Angel karena Alena masih berusaha menghargai dan menjaga perasaan ibu sahabatnya itu yang tiba-tiba terasa berbeda setelah mengetahui jika ia berpacaran dengan Arsen. Alena yakin jika Rosa sedang merasa cemburu dan tidak senang akan hubungannya dengan Arsen yang sudah bukan rahasia lagi. Dari rumah Angel, Alena mampir ke sebuah kafe. Alena butuh ruang untuk meredakan kesedihannya agar tidak ia bawa pulang ke rumah dan terlihat oleh neneknya. Alena tidak mau neneknya tahu jika sedang ada luka dari sebuah rahasia besar yang sedang Alena sembunyikan. Di kafe itu Alena duduk sendirian di sebuah meja yang berada di dekat dinding kaca yang memperlihatkan hujan yang cukup deras. Asap tipis mengepul dari cangkir kopi di depannya dan Alena merasa sedikit rileks. Dengan perlahan gadis itu menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya dengan perlahan. Alena mengulangi beberapa kali sampai rasa sesak di dadanya yang ia rasakan sejak berada di rumah Angel perlahan mereda. Namun rasa lega yang Alena rasakan hanya sesaat dan perlahan berganti saat seorang wanita yang begitu Alena takutkan berdiri di depannya dan sedang menatapnya dengan tatapan dingin dan sinis. Setelah jadi mainan Arsen ternyata gaya hidup kamu langsung berubah ya. Agnes berdiri menjulang di depannya sambil melipat kedua tangannya di dada. Alena malas meladeni Agnes jadi Alena memilih tidak meladeni wanita itu dan itu membuat Agnes semakin marah dan terhina karena Alena sudah mengabaikannya dan tidak menganggap kehadirannya di sana. Kamu ini tidak sopan sekali tidak menganggap kehadiran saya di sini. Agnes menekan bahu Alena dengan kasar karena merasa jika Alena tidak menganggap kehadirannya di sana. Perlahan Alena menyesap kopi ya, sedari awal saya hanya diam, jurtu yang tidak sopan itu adalah tante. Tante tiba-tiba datang dan menghina aku, padahal aku tidak melakukan apapun kepada tante. Jawab Alena. E134. Mendengar jawaban Alena itu Agnes pun tertawa mengejek, apa kamu bilang? Kamu tidak melakukan apapun. Memangnya kamu tidak merasa sekali kalau kamu sudah merebut Arsen dari aku? Kamu sudah menghancurkan hubungan aku dengan Arsen. Dasar pelakor. Seru Agnes membuat beberapa pengunjung kafe itu ada yang memperhatikan mereka. Jika tante pintar pasti tante bisa mempertahankannya. Sekarang jika Om Arsen berpaling kepada saya seharusnya tante tidak perlu menyalahkan aku tetapi harusnya tante introspeksi diri. Apa yang menyebabkan Om Arsen pergi dari tante? Alena membalas semua ucapan pedas dari Agnes itu. Alena membalas dengan sangat berani. Sudah mulai lancang ya kamu. Agnes menatap Alena dengan penuh kebencian. Maaf, tante yang mulai. Jawab Alena berusaha santai dan menenangkan rasa takutnya. Selama ini Alena tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Namun sejak berpacaran dengan Arsen ia menjadi harus bermasalah dengan beberapa orang yaitu Agnes, Rosa dan bahkan mungkin juga Angel, sahabatnya sendiri. Adu mulut kecil itu tidak berlanjut karena Agnes terlihat mendapat telepon dan harus pergi, namun dari wajahnya jelas terlihat jika Agnes belum puas dan masih ingin menyerang Alena. Hulfet. Alena menghembuskan napas lega setelah mantan kekasih Arsen itu pergi dari hadapannya dan kini Alena pun dapat melanjutkan menikmati kopinya dengan tenang. Weekend adalah waktunya bersantai bagi Alena, jika tidak sedang ada pesanan kue Bu Romlah tidak pernah membangunkan Alena dan membiarkan cucu kesayangannya itu puas tidur. Namun, ini tidak biasanya Bu Romlah membangunkan Alena meskipun hari masih, Nek, aku masih mengantuk. Sekarang baru jam 7. Tidak biasanya nenek bangunkan aku. Alena mempertahankan selimutnya yang ditarik oleh neneknya. Al, di luar ada Mas Arsen. Dia bilang ada kerjaan mendadak. Bu Romlah terus berusaha membangunkan. Alena, ada Om Arsen. Mata Alena pun terbuka sempurna. Mau apa Om Arsen? Begini datang. Tanyanya. Mas Arsen bilang ada kerjaan mendadak dan harus segera pergi ke Bandung, dia udah nungguin kamu dari tadi. Jawab Bu Romlah. Dasar modus. Alena mencibir dalam hati, meskipun tahu jika Arsen sudah membohongi neknya namun Alena pun hendak keluar kamar untuk menemuinya namun dicegah oleh Bu Romlah.
Nenek bilang di luar ada Om Arsen, sekarang aku mau menemui dia. Tutur Alena sambil menyibakkan selimutnya dan hendak turun dari ranjangnya namun langsung mendapatkan omelan dari Bu Romlah. Yang benar saja, masa mau menemui bos kamu dalam keadaan seperti ini? Omel Bu Romlah. Bos. Alena sempat tertegun sejenak namun beberapa saat kemudian Alena pun tertawa sambil menggaruk tengkuknya. Ya sudah kalau begitu aku mandi dulu. Bu Romlah hanya geleng-geleng kepala saat Alena sudah menghilang di balik pintu kamar mandi. Arsen sedang menikmati kopi buatan Bu Romlah saat Alena keluar dengan tubuh yang segar dan wangi. Arsen yakin jika Alena baru selesai mandi karena wangi sabun mandi dan sampo jelas tercium sangat menyegarkan. Anak gadis jam segini baru bangun. Sindir Arsen sambil melirik sekeliling khawatir Bu Romlah muncul. Sayang ngapain sih, datang. Tanya Alena berbisik sangat pelan khawatir didengar oleh neneknya. Saya akan bertemu teman di Bandung, kamu siap-siap sekarang. Kita pergi sekarang dan menginap di sana 2 hari. Bisik Arsen.